dalam rangka mendorong perguruan tinggi dalam merintis dan terus melakukan inovasi-inovasi pembelajaran berbasis jejaring atau network education untuk mewujudkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mendukung pencapaian IKU atau Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi, dan menjawab tantangan revolusi industri 4.0, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan program bantuan pembelajaran daring kolaboratif atau PDK tahun 2023. Berikut ini adalah implementasi pembelajaran daring kolaboratif 2023 untuk mata kuliah perencanaan geometrik jalan raya, hasil kerjasama antara Universitas Borobudur, Prodi Teknik Sipil, dengan Universitas Ikroburu, Prodi Teknik Sipil. Selamat menyaksikan video pembelajaran yang sudah kami susun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said S. Faiz Asegaf, dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Geometris Jalan Raya, kelas hibah pembelajaran daring kolaboratif atau PDF 2023 antara Prodi Teknik Sipil Universitas Borobudur dengan Prodi Teknik Sipil Universitas Ikroburu. Berikut kami tampilkan video berjudul Galian dan timbunan. Materi kuliah kali ini yang akan disampaikan oleh saya dan penyusunnya antara lain adalah Insinyur Dwinanta Utama MSc, Said S. Faiz Asegaf STMT, dan Barian Karo Peboka STMT. Materinya adalah tentang klasifikasi tanah. Yang pertama, tanah biasa yang terdiri dari tanah biasa yang dicampur dengan batu-batu sedikit. Yang kedua B, tanah berbatu-batu adalah batu yang bisa dilepaskan dengan pahat batu atau linggis. Yang ketiga C, tanah cadas adalah yang hanya bisa dilepaskan dengan bor dan bahan peledak. Untuk pekerjaan galian timbunan tanah, yang pertama A, hitungan-hitungan di kantor mengenai galian dan timbunan pada jalur-jalur yang direncanakan. Berikutnya B, pekerjaan lapangan dengan mengambil cross section sepanjang as jalan. Terus yang C, pekerjaan di kantor berdasarkan hasil dari sub B dengan menghitung volume yang lebih tepat daripada sub A atau economical grading schedule. D, pekerjaan lapangan dengan memasang patok-patok untuk menentukan hitungan-hitungan pembayaran tahap-tahap biaya. Terakhir E, hitung-hitungan terakhir dari semua pekerjaan. Adalah dalam hitungan harus dimasukkan faktor-faktor. Di antaranya adalah A, susutan dan pengembangan atau Schringkett and swell factor. Yang B, kepadatan dari timbunan. Terus C, side slope yang tergantung dari material. Dan yang D, penampang. Terus yang terakhir adalah DE, bantalan. Nah, untuk perhitungan average and area method, kalau kita lihat di sini ada model untuk profil tanah asli pada potongan A, ada juga tanah asli pada potongan B, yaitu G2. Kalau yang potongan A tadi adalah untuk tanah asli potongan 1 adalah G1. Terus yang untuk penampang melintang rencana jalan pada potongan 2 atau T2, dan untuk potongan T1 untuk rencana jalan melintang. Terus yang berikutnya adalah untuk penampang melintang rencana jalan pada potongan 1. Di sini kita lihat bahwa ada potongan G yang berupa timbunan tanah asli akan disesuaikan dengan
kondisi jalan, maka dibuat semacam sebuah proses galian dan timbunan yang dapat membentuk sebuah jalan yang baik. Di situ adalah kelihatan bahwa yang disebut dengan CL adalah circle line atau garis tengah yang menunjukkan adanya garis untuk pembentukan jalan kiri maupun kanan, yang di tengah-tengah ada di situ ada terdapat D, di mana di situ sebagai petunjuk sebagai daerah tengah. Untuk perhitungan ditentukan luas galian dan timbunan pada penampang melintang. Jadi berjarak D 25 sampai 50 meter. Untuk galian dan timbunan yang tadi ditunjukkan di gambar tadi. Jadi ditentukan dengan jarak sekitar 25 sampai 50 meter. Terus yang berikutnya, volume galian G adalah luas galian rata-rata dari dua penampang berurutan dikalikan dengan jarak antara kedua penampang tersebut, yaitu 0,5 kali G1 tambah G2 kali D dalam kurung. Yang berikutnya adalah volume timbunan adalah rata-rata dari dua penampang tersebut dikalikan dengan jarak, yaitu 0,5 kali T1 tambah T2 dalam kurung dikali D tutup kurung. Mass diagram. Suatu mass diagram berupa suatu lingkungan yang menunjukkan penjumlahan aljabar dari volume galian dan timbunan mulai dari satu stasiun tertentu sampai stasiun berikutnya. Pada gambar lingkungan volume mass tadi yang ditunjukkan di gambar, stasiun tetap ditempatkan pada apsis dan volume pada ordinatnya. Skala di apsis sama dengan skala horizontal dari profil memanjang. Sebelum menggambar lingkungan volume, sebaiknya disusun terlebih dahulu dalam tabel penjumlahan dari galian atau plus dan timbunan atau minus. Skala dari ordinat disesuaikan dengan volume dalam meter kubik. Misalnya 1 cm sama dengan 100 meter kubik. Jadi seperti contoh tabel perhitungan mass diagram pada stasiun atau STA. Terus volume dalam meter kubik, diantaranya galian dalam kurung plus timbunan dalam kurung minus. Terus ada susutan. Selanjutnya dijumlahkan itu jumlah galian dan timbunan. Untuk stasiun 110 itu galiannya selanjutnya masih 0, terus untuk galian misalnya 148 timbunannya 0, maka jumlah galian dan timbunannya 148. Terus stasiunnya plus 50 untuk 130, timbunan susutannya 0, maka untuk galian ditambahkan menjadi 278. Dan begitu seterusnya, ada penambahan galian. Apabila ada terjadi timbunan, maka terjadi pengurangan. Di sini ada sebuah contoh mass diagram, di mana ini menunjukkan antara timbunan dan galian bahwa ada profil yang menunjukkan ada garis landai. Akan dijelaskan sebagai berikut. Dari diagram tadi kita akan menjelaskan yang pertama
A. Ordinat tiap titik diagram nyatakan jumlah volume galian dan timbunan di titik bersangkutan. B. Dari titik O kecil sampai B pada gambar profil terdapat galian, jadi pada diagram lengkungan naik terus seperti dari titik O besar sampai B. C. Dari B sampai E terdapat timbunan, jadi garis-garis turun terus di titik B di mana galian menjadi timbunan dan merupakan maksimum pada diagram titik B, dan di mana timbunan menjadi galian titik E merupakan minimum dari diagram titik E. Pada gambar profil titik-titik B dan E terdapat pada garis landai. Terus yang berikutnya F. Tiap garis horizontal yang memotong suatu lob dari lingkungan seperti garis AC disebut garis keseimbangan atau balance line. Terus yang G, antara titik A dan C galian sama dengan timbunan yang telah dikoreksi dengan susutan. Pada lingkungan cembung berarti pemindahan tanah dari galian ke timbunan dan cekung arah yang terbalik. Kata AC adalah jarak freehold, artinya pemindahan tanah dari A sampai C tidak perlu membayar ekstra untuk angkutan. Bila ditetapkan freehold 150 m, maka dapat dicari di diagram meter. Banyaknya tanah yang akan dipindah dinyatakan dengan ordinat BOD, berarti galian dan timbunan antara dua titik ini sudah menutup. Tapi di sini ada termasukkan bagian freehold AC. Jadi bagian antara OD dan AC yang dinyatakan dengan ordinat AA harus diangkut untuk ditimbun di bagian CD. Ini disebut overhaul. Jarak overhaul adalah jarak antara titik-titik berat dari OAA dinyatakan dalam station. Jarak overhaul diperbanyak dengan volume dinamakan overhaul volume station. Misalnya, G dan H adalah titik berat. Jarak overhaul sama dengan GH kurang AC. Overhaul volume station sama dengan AA dalam kurung GH kurang AC kurung atau CC dalam kurung GH kurang AC kurung. Keuntungan mass diagram, keuntungannya diantaranya dapat dilihat pemindahan tanah dengan overhaul bisa menguntungkan atau tidak. Terus makin mendekati lingkungan pada garis absis atau makin banyak lingkungan berpotongan dengan absis, makin kecil overhaul volume station. Dan berikutnya, dengan membuat mass diagram untuk beberapa alternatif rute bisa dibandingkan dan memilih yang paling ekonomis. Yang berikutnya adalah perhitungan galian dan timbunan. Dalam perencanaan jalan raya diusahakan agar volume galian dan dengan volume timbunan dengan mengkombinasi alinyemen horizontal dan alinyemen vertikal memungkinkan kita untuk menghitung banyaknya volume galian dan timbunan. Seperti langkah-langkah perhitungan galian dan timbunan sebagai berikut. Yang pertama, tentukan dulu stationing atau jarak patok sehingga diperoleh panjang horizontal jalan dan alinyemen horizontal atau trase. Yang kedua, gambar profil memanjang alinyemen vertikal yang memperlihatkan perbedaan tinggi muka tanah asli dengan tinggi muka perkerasan yang akan direncanakan. Yang berikutnya, yang ketiga, gambar profil melintang pada tiap titik pot stationing sehingga didapat luas penampang galian dan timbunan yang diukur dengan alat planimetri. Yang keempat, hitung volume galian dan timbunan dengan mengalihkan luas penampang rata-rata dan dari galian atau timbunan dengan jarak antar patok. Agar lebih jelasnya akan diuraikan
satu persatu sebagai berikut. Untuk penentuan stationing, untuk menghitung panjang horizontal jalan dibuat patok-patok yang berjarak sebagai berikut. Yang pertama untuk daerah data untuk daerah datar jarak antar patok 100 meter, untuk daerah bukit jarak antar patok 50 meter, dan untuk daerah gunung jarak antar patok itu 25 meter. Sehingga dengan panjang tikungan yang telah dihitung lebih dahulu, kita akan dapatkan panjang horizontal jalan sebagai berikut. Jadi peta statusnya sekitar skala 1 berbanding 10.000. Nah, di antara gambar yang di bawah ini dijelaskan tentang daerah antara datar maupun bukit dan pegunungan. Untuk panjang horizontal AB dihitung sebagai berikut. Jadi STA-nya atau stasiun titik pertemuan STA TC sama dengan D1 kurang TC, STA CT sama dengan STA TC plus LC, dan seterusnya. Terakhir STA B, STA T1 tambah D3 kurang TS1. Jadi sama dengan panjang horizontal jalan AB. Jadi selain titik-titik penting pada tikungan TS, ST, SC, JS, dan sebagainya, perlu ditentukan stasiun di titik yang berjarak 100, 50, 25 yang tergantung dari keperluannya. Nah, seperti kelihatan gambar di bawah ini, ada beberapa titik yang horizontal maupun tikungan, tanjakan yang dapat kita bentuk menjadi sebuah jalan yang memenuhi standar. Adapun skala yang dipakai dalam saat ini adalah skala V sama dengan 1 berbanding 500 dan skala H sama dengan 1 berbanding 10.000. Profil melintang, untuk contoh saja dalam hal ini kita ambil titik stasiunnya A sampai dengan STATC yang akan kita gambarkan profil melintang sebagai jalan raya kelas B dengan rata-rata sebagai berikut. Lebarnya sekitar 2 kali 3,5 meter. Itu untuk lebar perkerasannya, sedangkan lebar bahu sama dengan 3 meter, lebar salurannya sama dengan 1 meter. Lereng melintangnya perkerasan 2%, sedangkan lereng melintang bahunya sekitar 6%, seperti gambar profil melintang STA di bawah ini yang Anda lihat. Ini adalah profil melintang STA A yang ada profil tanah aslinya, menjelaskan dari tanah aslinya dibentuk menjadi sebuah jalan dengan beberapa galian maupun beberapa pembentukan jalan secara horizontal maupun pembentukan badan jalan. Selanjutnya untuk menghitung volume galian dan timbunan, jarak profil melintang sama dengan 100, 1 berbanding 1 atau daerah data, dan dengan adanya data penampang galian ataupun timbunan yang telah dihitung, diukur luasannya dari profil melintang tadi, maka langkah terakhir adalah sebagai berikut. Jadi masing-masing luas penampang melintang dihitung untuk dengan rumus baik itu STA A besar, STA A dan STA TC itu dihitung dengan menghitung luas penampang melintangnya. Setelah itu akan dihitung volumenya, dalam hal ini dengan isi daripada volume tersebut, sehingga didapat total atau jumlah dari volume pekerjaan tersebut. Demikian cara menghitung volume galian dan timbunan secara pendekatan jarak antara STA akan didapat harga galian dan timbunan yang lebih mendekati.